kita akan membahas masa Orde Baru dan masa reformasi. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu mendeskripsikan bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama. Sebelum memasuki materi yang pertama, kalian masih ingat apa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan? Puspa Dewi. Pada masa kemerdekaan, berbagai peristiwa atau pemberontakan terjadi dengan tujuan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama? Masih ingat? Oke, bagus. Dian Tinding. Pada masa Orde Lama terjadi pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DNID bertujuan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet. Ada di slide ini? Presiden Soeharto. Ya, pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi berjalan dengan bagus, berjalan dengan pesat. Karena apa? Karena segala sesuatu direncanakan secara berkesinambungan dengan diwujudkannya rencana pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun pembangunan itu direncanakan dan direvisi. Kemudian segala rencana itu dimasukkan dan dicantumkan dalam GBHN. Ada yang tahu GBHN itu apa? Garis-garis besar haluan Ya, negara. garis-garis besar haluan negara. Sehingga pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru ini berjalan dengan baik. Akan tetapi pertumbuhan pembangunan tidak diimbangi dengan pertumbuhan yang lain. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Terjadilah pemberedelan pers pada tanggal 21 Juni 1994. Pemberedelan pers ini dimaksudkan bahwa pihak pers atau wartawan atau media cetak yang memberitakan berita-berita yang negatif terhadap pemerintahan itu tidak boleh dipublikasikan, sehingga dia ditutup kantornya, nggak boleh memberitakan pemberitaan yang buruk-buruk terhadap pemerintahan. Kemudian ada peristiwa wartawan Udin. Wartawan Udin ini adalah wartawan yang mengungkap sisi-sisi buruk dari pemerintahan sehingga dia diculik kemudian dibunuh. Ada lagi peristiwa Marsina. Ada yang tahu peristiwa Marsina itu apa? Ya, Mainita. Tahu nggak? Pemberontakan yang terjadi pada buruh-buruh yang ingin gajinya dinaikkan. Kalau pada masa Orde Baru bukan namanya pemberontakan. Namanya ada pemberontakan, tetapi buruh-buruh demo menuntut kenaikan gaji. Akan tetapi karena dilakukan dengan anarkis, pihak keamanan menangkap Marsina, kemudian dia diculik, kemudian disiksa sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian terjadi penyimpangan lagi, yaitu dibatasinya kebebasan berpolitik. Hanya ada 3 partai politik yang boleh hidup di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu partai apa saja? Agus Berta. Ya. Politik sangat dibatasi dan jumlah partai politik waktu itu hanya ada 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Indonesia PDI. Oke, Partai Demokrasi Indonesia PDI, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan. Gak boleh ada partai yang lain. Berbeda dengan kondisi saat ini, masyarakatnya sudah bebas mengungkapkan pendapat, bebas berorganisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan pada masa berikutnya. Oh, masih ada ini. Pada masa Orde Baru, susunan
sebelum adanya amandemen, MPR ada di urutan paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada DPR. Apa DPR? Kemudian ada presiden, ada BPK. BPK apa BPK? Badan Pendidik Keuangan. Badan Pengawas. Pengawas Keuangan. Kemudian ada DPA. Apa DPA? Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian ada MA. Mahkamah Agung. Nah, pembelajaran kita pada hari ini, tolong Ibu dibantu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Untuk masa Orde Baru, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Melita silakan berdiri. Pada masa Orde Baru, pembangunan berjalan dengan sangat baik, namun terjadi pembatasan dalam hal berpendapat, berekspresi, berorganisasi. Contohnya kasus Tanjung Priok, Marsinah, dan wartawan. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi? Oke, Berta silakan berdiri. Pada masa reformasi, kebebasan Ya, apa-apa? kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi. Ya, kemudian. Tapi harus diwaspadai adanya penyusup yang dapat mengubah ideologi Pancasila. Terima kasih Berta. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, pada masa reformasi pembangunan berjalan dengan baik, akan tetapi ada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia, pembatasan hak berpendapat, pembatasan hak berorganisasi, dan pembatasan hak berpolitik. Akan tetapi perlu diwaspadai adanya penyusupan ideologi-ideologi selain Pancasila. Yang harus kita lakukan supaya ideologi Pancasila masih digunakan adalah dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas kan? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa pertemuan berikutnya kalian mempersiapkan materi yang akan kita bahas, yaitu bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan. Tolong dipersiapkan ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap jaga jarak. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan para santi. Oh, santi, santi, santi. Om Santi 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 Om.